Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum rebahan, apa kabar? Ya, semoga kalian semua dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit COVID-19 ini. Oke, langsung saja. Adapun dua materi yang ingin saya jelaskan pada hari ini. Materi yang pertama yaitu dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Dan yang kedua, bagaimana sikap perusahaan menghadapi COVID-19 atau virus corona tersebut. Oke, langsung saja ke materi pertama yaitu dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Intelijen bisnis adalah suatu fungsi bisnis yang bertugas untuk mengumpulkan data-data, mengolahnya, mengelola, dan memproses agar menjadi suatu informasi dan insight yang bermanfaat untuk bisnis user dalam mengambil keputusan strategi yang tepat. Adapun perbedaan bisnis intelijen dan data science. Sebenarnya bisnis intelijen dan data science sama-sama mirip, sama-sama melakukan data analisis, visualis, dan matematis statistik. Namun perbedaan dasarnya mengarah pada fokus analisis tersebut. Bisnis intelijen ialah suatu fungsi yang menganalisis secara retrospeksi, sedangkan data science memprediksi suatu keadaan. Adapun fungsi-fungsi bisnis yaitu pertama biaya operasi, yang kedua driver, yang ketiga customer, dan yang keempat produk-produk seperti GoPay dan lain-lain. Ada juga bisnis intelijen core, bertugas untuk memastikan infrastruktur bisnis intelijen berjalan dengan baik. Jadi menangani semua prosesnya seperti streamline supaya datanya tepat dan report keluar dengan waktu yang tepat. Prinsip-prinsip bisnis intelijen ada 4. Yang pertama, ask the right question. Pertanyaan bisnis yang tepat akan menghasilkan penyelesaian yang tepat. Dan yang kedua, get the relevant data. Mengetahui sumber data yang relevan dengan pertanyaan bisnis. Dan yang ketiga, treat analytics as product. Memperlakukan hasil analisis untuk mudah dipergunakan oleh fungsi bisnis. Dan yang keempat, streamline and scalable proses. Memastikan proses berjalan lancar dan tidak memakan waktu. Intelijen bisnis pun memiliki basic skill, yaitu bisnis, matematik dan statistik dan teknik. Dan berikutnya adalah big data. Ya, big data ialah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu yaitu volume, variety, dan velocity. Big data volume pada tahun 2012 menghasilkan 2,3 triliun GB setiap hari dan diperkirakan pada tahun 2020 menghasilkan 43 triliun GB. Selain volume, ada pun juga varietas, juga merupakan data dari big data. Data-data yang dihasilkan dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Salah satunya ialah Internet of Things. Bisa diartikan di mana-mana benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain melalui jaringan internet, mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data, baik itu data tentang titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdetak, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, data kesehatan, dan data lain-lain.
Adapun saham-saham perusahaan, rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit bahkan detik jika data-data tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menangani hal ini. Bisa jadi akan menghasilkan beberapa tahun untuk melakukan itu. High Performance Computing adalah jawabannya. High Performance Computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira dalam waktu yang masih bisa diterima. Sebuah sistem high performance computing terdiri dari ribuan CPU core yang saling koneksi untuk menyelesaikan komputasi secara paralel. Dan materi yang kedua yang saya bahas di sini ialah bagaimana sikap perusahaan menghadapi COVID-19 ini. Oke, perusahaan yang saya ambil pada saat ini ialah perusahaan waralaba, di mana perusahaan waralaba tersebut dalam berbagai diskusi pelaku bisnis waralaba, lisensi dan kemitraan di Indonesia, omset waralaba ada yang turun hingga 50%. Bahkan sebagian sudah menutup outletnya untuk menyikapi keamanan karyawan waralaba dan lisensi Indonesia, atau biasa disingkat dengan WALI. Menurut Ketua Umum waralaba, yaitu Tri Raharjo, dia menyatakan bahwa pelaku usaha waralaba harus menyikapi dengan bijak dampak tersebut terhadap bisnisnya. Waralaba juga tidak boleh menyerah dan melangkah mencari solusi terbaik. Bisnis waralaba memerlukan rencana 3 bulan ke depan dan rencana hingga akhir tahun 2020 yang tujuannya untuk bisnis waralaba dapat bertahan baik, franchisor maupun jaringan bisnisnya, berupa posisi saldo saat ini dan cadangan yang dimiliki hingga 3 bulan mendatang. Sebagai catatan, bulan Mei akan ada dana keluar untuk THR karyawan. Aktivitas program marketing in crisis waralaba, yaitu dia memakai program melalui sarana digital seperti website, sosial media, media digital, aplikasi chatting, poster, dan spanduk di masing-masing gerai dengan konten marketing yang simpatik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas atau meet pada malam ini. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan, karena setiap manusia tak luput dari kesalahannya. Demikianlah itu mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.